Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi kita di program acara live interaktif Ekonomi Islam. Ekonomi Islam diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah, ini sudah masuk episode ke-45. Alhamdulillah cukup banyak ya. Alhamdulillah, semoga dengan bertambahnya jumlah episode atau tayangnya program live interaktif Ekonomi Islam ini bisa menjadi salah satu pilihan atau alternatif untuk bagaimana mencari jawaban agar bermuamalah sesuai dengan tuntunan syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Al-Ustadz sudah bersama kita di sini. Mari kita sapa Ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, Ustaz. Ini Ustaz, kami meminta nasihat Ustaz. Di awal ini juga kami berterima kasih antum masih meluangkan waktu di antara kesibukan antum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan jamaah di Fatwa TV. Barakallahu fikum, Ustaz. Nah, di awal ini Ustaz, kami minta nasihat. Kan kita sesaat lagi masuk bulan Ramadan, terus kemudian betapa pentingnya dan keutamaan membaca Al-Quran itu, Ustaz. Mohon kami beri nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pentingnya baca Al-Quran tentu bagaikan sifat dari Al-Quran itu. Allah mengatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Berarti dia adalah manual book untuk seorang yang ingin bertakwa. Fungsinya sebagai manual book. Mobil yang tidak ada manual booknya tidak bisa diapa-apain kalau terjadi sesuatu. Tidak bisa bahkan dinyalakan pun tidak tahu Anda, karena yang Anda miliki adalah mobil yang jenis terbaru. Dahulu pakai kunci, sekarang nggak pakai kunci. Cara menyalakan Anda nggak tahu kalau tidak ada manual booknya. Belum lagi kalau ada bagian yang tidak berfungsi seharusnya, Anda akan pusing kalau tidak ada manual book. Ya, seperti itu ya. Yang namanya manual book dibaca dan harus dipahami maknanya. Ya, cukup hanya dibaca saja tanpa memahami maknanya dengan baik. Ya, seperti itu. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz, atas nasihatnya sebagai pembuka kita semua di sini dan pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, jika ingin bergabung bisa di nomor telepon 021 212 32 333. Bagi pemirsa atau pendengar radio di nomor telepon itu ya, 212 32 333. Baiklah Ustaz, bisakah kita mulai dari pertanyaan pertama, Ustaz? Silahkan. Baiklah, barakallahu fikum. Pertanyaan pertama ini coba kita, apakah ada telepon masuk teman-teman? Coba kabari kami ya. Baiklah. Sudah masuk? Baik. Sudah masuk telepon, Ustaz? Boleh kita tanggapi teleponnya? Silahkan. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamba Allah di Tangerang ya. Ya. Baiklah. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Anda ingin bertanya. Silakan. Oh, qadarullah ya. Terputus, Ustaz. Baiklah, kita sambung dari pertanyaan dari website, yaitu seperti ini. Ini dari Abu Sufyan Al-Faruq, Ustaz. Abu Sufyan Al-Faruq di Kalimantan Timur bertanya seperti ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Erwandi mau bertanya, bolehkah bayar zakat fitri satu keluarga diberikan untuk 2 kepala keluarga? Seperti itu. Barakallahu fikum.
Bila mereka mustahik, atau jawabannya boleh. Oh, gitu. Masya Allah. Seperti itu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz jawabannya. Baiklah kita masuk ke pertanyaan kedua Ustaz. Pertanyaan kedua dari Rika Astika. Rika Astika, seorang guru di Provinsi Lampung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Saya ingin bertanya, apakah boleh membayar zakat fitrah berupa uang kepada orang miskin yang bekerja sebagai petani di kampung, yang mayoritas di kampung kami mereka berprofesi sebagai petani, sedangkan yang mereka butuhkan uang karena mereka sudah banyak beras. Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Yang mereka butuhkan beras, uang, yang kewajiban Anda beras. Iya Ustaz. Rasulullah katakan, arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamrin aw burrin, sa'an min burrin sampai sa'an min aqid. Satu sa' dari qamah, dari bur, dari syair, dari korma, kemudian dari susu kering. Wajibannya satu sa', dan Rasulullah sebutkan semuanya. Dan di waktu itu mata uang ada, di waktu itu ada dirham, ada dinar. Tapi tidak ada Rasulullah mengatakan demikian. Ya. Jelas itu. Jelas Ustaz. Apa Jelas. Anda berikan uang, ya alhamdulillah manfaat dapat oleh petani, tapi zakat Anda tidak tertunaikan. Kalau Anda mau berikan beras, tambah dengan uang. Oh iya. Masya Allah. Umpamanya kewajiban Anda adalah 2,5 kilo umpamanya kali 10 jiwa, 25 kilo. Iya. Ya, kasih dia 25 kilo, kasih uang 5 juta. Alhamdulillah. Dan 5 juta apa namanya? Bukan zakat fitrah, tapi hadiah dari Anda sedekah. Karena dia butuh uang. Iya. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz solusinya. Kewajiban zakat Anda terpenuhi. Iya Ustaz. Kalau Anda hanya memberikan uang, walaupun 5 juta, berarti Anda belum mengeluarkan zakat fitr. Iya. Baik, Ustaz. Paham insya Allah. Semoga yang bertanya juga bisa paham ya. Baiklah, nih Ustaz, sudah ada penelpon masuk. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hamba Allah di Tangerang. Kira-kira ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, yang tadi terputus ya. Silakan, silakan. Fon Ustadz, Ana yang bertanya. Ayah Ana itu seorang dokter. Beliau tuh kadang mendatangi pasien ke rumahnya. Nah, kadang juga setelah pasien sembuh, pasien ini memberi hadiah berupa makanan yang diantarkan ke rumah. Nah, Ana itu sebagai anak, bagaimana, apakah boleh memakan hadiah yang diberi pasien tersebut atau bagaimana hukumnya? Ya, Anda mendatangi pasien tadi, dia berakad dengan ayah Anda atau dengan ayah Anda karyawan di rumah sakit atau punya klinik sendiri atau seperti apa? Punya rumah sakit, Ustaz. Di rumah sakit karyawan. Karena rumah sakit. Iya. Lalu dia datang atas tugas dari rumah sakit atau di luar jam kerja dia mendatangi pasien? Di luar jam kerja. Berarti yang pasien ini bukan ke rumah sakit, dia berobat kan ya? Iya, betul. Dia namanya sore hari nelfon ke bapak Anda atau bapak Anda di luar jam praktek di rumah sakit. Dia telepon. Dia hubungin, kemudian dia bayar uang jasa ke bapak Anda, begitu kan? Iya. Selain bayar uang jasa, nanti dia kasih hadiah. Halal, tidak ada masalah. Boleh. Masya Allah. Bagaimana yang bertanya? Bapak hamba Allah di Tangerang. Sudah paham? Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaannya? Cukup satu? Itu saja? Afwan, Ustaz, andaikan ayah saya itu pasien dari rumah sakit, berarti tidak boleh? Tidak boleh. Nggak boleh. Kalau mamanya pasien rumah sakit, dia pasien yang khusus, di mana dokter yang datang ke pasien tadi mungkin satu lain alasan. Ya, rumah sakit memberikan fasilitas dinas ke ayah Anda untuk datang ke pasien tadi.
dan dia transaksinya ke rumah sakit bukan ke ayah Anda. Dan ayah Anda atas jasa yang diberikan itu dia mendapat imbalan dari rumah sakit. Ini bila pasien ini memberikan hadiah kepada ayah Anda, itu yang tidak boleh. Masya Allah. Bagaimana? Sudah paham, Bapak? Satu lagi Ustadz, andaikan itu cuman tanda terima kasih, bagaimana Ustadz hukumnya? Tanpa ada permintaan imbalan. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana, Bapak? Bisa diperjelas? Andaikan bayarnya ya transaksi dengan rumah sakit dan pasiennya itu memberi hadiah sebagai tanda terima kasih secara cuma-cuma, tetap tidak boleh ya Ustaz? Tetap tidak boleh. Kalau angkanya di atas 500.000, itu ayah Anda kalau statusnya pegawai negeri bisa dijerat KPK secara hukum manusianya. Hukum Allah, walaupun 10.000 tetap haram diterima. Begitu. Sudah cukup ya? Ya. Sudah Bapak? Sudah cukup jelas? Ya, Insyaallah. ya. Baiklah. Barakallahu fikum, terima kasih banyak sudah bertelepon ke Fatwa TV. Alhamdulillah Ustadz atas jawabannya, barakallahu fikum. Ini Ustadz ada pertanyaan lagi di sini masuk dari Masya Allah. Dari Abu Fadilah Ustadz, Abu Fadilah Arsyad di Banten, Kabupaten Tangerang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Afwan mau bertanya, Ana berinvestasi di usaha jual beli pulsa. Apakah bayar zakat malnya itu dihitung dari keuntungan atau bagi hasil selama 1 tahun, atau dihitung berikut nilai uang yang kita investasikan? Syukron jazakumullah khairan atas nasihatnya. Pada Anda hari ini jatuh tempo zakat, pembayaran zakat Anda. Yang Anda tanyakan kepada yang mengelola, sekarang uang tunai ada berapa? Ya. Pulsa yang ada berapa? Digabung semuanya. Piutang ada berapa? Piutang yang lancar. Digabung semuanya, dizakatkan semuanya bila sampai nisab. Oh, gitu. Ya. Baik, seperti itu Ustaz ya. Masya Allah. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Baiklah, ini ada telepon masuk, kita coba sapa. Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, dari Bapak siapa di mana? Jadi Bapak Haryono di Lampung. Bapak Haryono di Lampung. Silakan Pak Haryono. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya nih Pak. Ya, silakan Pak. Ya ada PMT itu swasta kan Pak ya. Ya ada bagi hasil, di situ tulisannya mudharabah berjangka bagi hasil. Katanya sih ada bagi ruginya juga, cuman nggak ditulis, itu gimana itu? Syariah apa enggak itu maksudnya? Itu saja yang Bapak. namanya bagi rugi tentu akadnya ditulis. Kalau bagi untungnya ditulis apa tidak? Ya cuman bagi untung ditulis gitu, cuma bagi ruginya Bagi rugi enggak. ditulis. Cuman katanya saya pernah ke kantornya itu, kalau keuntungannya, yang kerugiannya yang dibagi nanti kalau ada gempa bumi atau ada gimana kerugiannya itu baru yang ini baru dipanggil musyawarah, berapa kerugiannya ditanggung berapa kursi gitu loh Pak. Berarti itu tidak syariah. Minta ke dia, saya mau meletakkan dana di sini, tapi kalau usaha ini ada rugi dan kerugiannya bukan karena kelalaian pihak BMT pengelolaannya, manajemennya, maka saya menanggung sebesar porsi uang saya yang saya setorkan. Ya pihak bank katanya iya, cuman nggak ditulis gitu, gimana itu Pak? Minta dia tulis. Kalau tidak mau, jangan setor uang situ. Gitu Pak ya. Begitu. Ya. Ya, cukup Bapak Haryono. Ya, makasih Pak Ya, sama-sama. Terima kasih banyak sudah telepon ke Fatwa TV. Alhamdulillah. Barakallahu fikum atas teleponnya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Baiklah, ini ada pertanyaan berikutnya dari
Dari Safi Aini di Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ervandi. Jika anak ingin meminjam uang 200.000 ke teman melalui transfer bank dan teman anak menggunakan bank yang berbeda, apakah biaya administrasi 6.500 yang teman anak keluarkan harus dijumlahkan dengan jumlah pinjaman anak? Karena pemberi pinjaman kehilangan 6.500 karena biaya administrasi. Barakallahu fikum atas jawabannya. Iya. Anda harus bayar 106.500. Oh gitu ya. Dikeluarkan ya. Baiklah. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya seperti itu ya. Ibu Safi ini 6.500 biaya admin tadi harus diganti gitu ya. Baiklah, ini ada telepon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dari Bapak siapa di mana? Afwan dari Abu Ghazi di Tangerang. Abu Ghazi di Tangerang. Silakan Abu Ghazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, barakallahu fiik. Allah barik fiik. Ya, semoga anak-anak kita aman di Al-Matuk Sukabumi ya Ustadz. Masya Allah. Jadi, anak juga wali santri di sana. Masya Allah. Masya Allah. Ya, anak mau tanya Ustadz. Ini kan bisnis ekspor impor ini untuk memasukkan dokumennya ke negara itu harus melalui karyawan yang bersertifikat. Nah, sertifikat itu dikeluarkan oleh Balai Pendidikan Bea Cukai. Nah, Ana pernah ikut pendidikan tersebut, Ustaz. Nah, untuk pelaporan bea masuk dan segala macam itu harus dilaporkan ke Bea Cukai atas nama orang yang memiliki sertifikat tersebut. Nah, apakah halal, Ustaz, penghasilan dari karyawan ini? Tidak paham saya. Bisa diulang lagi, diperdetil Abu Ghazi? Ya, jadi untuk melakukan ekspor impor itu harus ada dokumen yang dimasukkan ke Bea Cukai. Nah, dokumen pemberitahuan ekspor atau pemberitahuan impor itu harus ditandatangani oleh orang yang berpendidikan di Bea Cukai dengan sertifikat. Orang yang bersertifikasi dari Bea Cukai. Iya, betul. Terus dia tentu minta fee, betul? Tidak, Pak Ustadz. Jadi ini kasusnya statusnya karyawan. Jadi sertifikasi itu didaftarkan atas nama perusahaan. Sebentar. Orang yang profesinya ini karyawan Anda atau karyawan Bea Cukai? Karyawan perusahaan forwarder, Ustaz. Forwarder. Terus? Nah, jadi sertifikatnya itu dipakai perusahaan untuk melaporkan ekspor impor milik customer. Nanti customer membayar pajak ke negara atas dasar pemberitahuan forwarder ini ke Bea Cukai, Ustaz. Terus? Nah, karyawan ini bersertifikasi Bea Cukai gitu, Ustaz. Pertanyaannya apa? Apakah halal penghasilan dari si karyawan ini? Karena yang punya namanya sertifikasi tadi untuk pemberitahuan pajak tadi. Ya. Dia memberitahukan pajak sesungguhnya atau ada yang dia bantu si wajib pajak? Yang sesungguhnya, jadi berdasarkan kode barang, Pak. Jadi kode barang itu nanti ada di sistem Bea Cukai muncul berapa tarif pajaknya. Berarti dia membantu Bea Cukai untuk mendapatkan pajak sesuai yang sesungguhnya. Betul, Ustaz. Berarti dia ikut membantu perpajakan itu tidak boleh. Kecuali dia membantu forwarder tadi, sehingga kalau tanpa jasa dia, umpamanya pajaknya lebih besar. Dengan jasa dia,
pajaknya bisa lebih kecilkan dan tidak melanggar aturan. Kalau itu boleh. Seperti para konsultan pajak. Afwan Ustadz, ini jadi si forwarder ini tidak bisa tidak bisa melakukan ekspor impor tanpa sertifikasi itu, Ustadz. Iya, Anda tanyakan bukan hukum ekspor impornya kan ya? Yang Anda tanyakan hukum gaji orang yang sertifikasi tadi kan ya? Betul, Afwan. Gajinya dia nggak halal karena dia membantu negara untuk mendapatkan pajak. Yang pajak itu adalah suatu hal yang zalim. Jelas? Adapun Anda yang ekspor impor tidak ada masalah. Paham? Paham, Ustaz. Sama juga Anda berurusan dengan suatu pihak, mungkin kepolisian atau apa. Ya. Atau Anda mengeluarkan barang dari impor. Anda tidak bisa mengeluarkannya sendiri, Anda urus sendiri dengan benar, nggak bisa. Anda gunakan jasa biro yang menguruskannya. Mungkin dia pakai riswah, mungkin dia pakai segala macam, dia akan berdosa. Bolehkah pekerjaan dia? Tentu jawabnya tidak boleh. Tapi bagi Anda halal atau tidak? Bagi Anda halal karena barang-barang Anda. Ya, Begitu, Bapak? ya, jelas. Baiklah, barakallahu fikum. Terima kasih ya sudah bertelepon ke Fatwa TV. Alhamdulillah. Terima kasih Abu Ghazi. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya dan nasihatnya. Baiklah, ini pertanyaan berikutnya dari Siti Erviani. Siti Erviani seperti ini Ustaz, pertanyaan dari Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Saya ingin bertanya Ustadz. Begini ceritanya. Wah, pakai cerita nih. Saya ingin membeli sebidang tanah seharga 60 juta Ustadz dengan sistem uang muka 30 juta dan sisanya diangsur selama 2 tahun tanpa bunga. Tapi masalahnya sertifikat tanah tersebut masih diangunkan sama pemilik tanah tersebut selama 2 tahun pula. Apakah jual beli SPT ini diperbolehkan ya Ustadz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Siti Alfianti. Kalau Anda merasa aman bahwa sertifikatnya nanti bisa Anda terima, tidak ada masalah. Oh gitu. Jual belinya sah. Cuman kalau Anda merasa nggak aman, ya siapa tahu terjadi sesuatu sehingga sertifikatnya nggak keluar, Anda berarti membeli tanah yang tidak punya sertifikat. Iya. Iya, seperti itu ya. Jadi harus survei gitu Ustaz, si yang mau beli tanahnya survei dulu apa betul suratnya diangunkan atau tidak gitu Ustaz ya. Dicari kebenarannya gitu. Dia sudah tahu kenapa harus survei. Dia kan khawatir orang itu hanya ngaku-ngaku aja lagi diangunin gitu. Seperti itu. Baiklah Ustaz, ini ada penelpon masuk Ustaz. Coba kita sapa ya Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Abu Asma di Jakarta, betul? Betul, ya. Baik, silakan. Silakan Abu Asma. Halo, masih tersambungkah? Assalamualaikum Abu Asma. Coba, insya Allah Abu Asma bisa telepon kembali ke Fatwa TV ya. Baiklah, kami tunggu teleponnya. Coba kita sapa lagi. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Masih Abu Asma itu? Atau dengan Bapak siapa ini? Di mana? Abu Asma di Jakarta. Oh ya, baiklah. Silakan disampaikan pertanyaannya. Ustaz, barakallahu fikum, izin bertanya. Allah barik fiik. Jika ada kasus seorang anak butuh dana 100 juta, kemudian dia minta tolong kepada ayahnya atau bapaknya, kemudian bapaknya meminjamkan uang di bank sebesar 100 juta dengan jaminan SK pensiun, akan tapi yang diterima tidak 100 juta, hanya 97 atau sekian karena dipotong oleh bank administrasi dan asuransi, yang mana asuransi menjamin apabila si bapak sang peminjam ini meninggal dunia, maka utangnya
diklaim oleh asuransi atau dianggap lunas dan berjalan 7 bulan kemudian bapak ini meninggal. Dalam proses pembayaran bank memotong gaji pensiunan bapaknya dan anak ini mengangsur kepada bapaknya. Karena baru 7 bulan kemudian meninggal dan bank diklaim oleh asuransi hutangnya, jadi dianggap lunas. Akan tapi sisa uang angsuran yang dibayar ke bapak ini statusnya ikut otomatis lunas atau itu menjadi harta bapak yang akan diwariskan, Ustaz? Menjadi harta bapak yang akan diwariskan lah. Begitu Abu Asma? Iya, jadi diwariskan ya. Iya. Nah, bagaimana Abu Asma? Cukup Ya. paham? Mungkin ada pertanyaan satu lagi, Ustaz. Boleh. Silakan. Jika wasiat dari si mayit ini melebihi sepertiga, apakah otomatis batal atau tetap dilaksanakan sepertiganya saja? Dilaksanakan sepertiganya saja jika memungkinkan. Baik, Ustaz. Begitu. Apakah perkataan yang diulang-ulang yaitu beliau tidak mengatakan wasiat akan tapi sering meminta sesuatu, apakah itu dianggap wasiat, Ustaz? Apa meminta sesuatu itu? Meminta misalnya bagian harta saya berikan kepada ini dan dia mengatakan lebih dari sepertiganya. Tapi tidak tertulis. Dia mengatakan itu waktu sehat atau waktu sakit? Waktu sehat, Ustaz. Langsung diserahkan atau tidak? Tidak, Ustaz. Dia bilang kalau saya meninggal, berikan harta saya separuhnya kepada fulan. Ya itu wasiat namanya. Ya, Ustaz. Dan fulan itu bukan ahli waris. Bukan ahli waris, Ustaz. Ya, dapat dia sepertiga dari keseluruhan hartanya. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Allah barik fiik. Waalaikumsalam. Terima kasih Abu Asma sudah telepon ke Fatwa TV. Alhamdulillah Ustaz, ini berikutnya agak seperti kereta ya Ustaz, ya pertanyaannya banyak. Alhamdulillah. Dari Dedi Ustaz. Dari Dedi di Jakarta Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Erwandi, maaf ini mau bertanya. Semoga Ustaz dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Saya ingin bertanya Ustaz, saya seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta dan di perusahaan tempat saya bekerja itu setiap tahunnya merayakan ulang tahun perusahaan dan membagikan door prize untuk karyawan dengan cara diundi. Pertanyaan saya, apabila nama saya keluar di undian door prize tersebut, apakah saya boleh menerimanya? Dan sebetulnya bagaimana hukum door prize yang seperti itu? Apakah halal untuk saya? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Door prize atas acara yang tidak dibolehkan syariat itu tidak boleh. Anda menghadirinya tidak boleh. Sekarang atas menghadiri itu dapat hadiah. Itu hadiah tidak boleh. Wallahu a'lam. Ya. Kalau door prize menghadiri kajian yang datang pertama dapat motor baru. Ya. Alhamdulillah. Mau dong saya kalau kajian datang situ. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban tidak boleh ya dari acara yang dilarang oleh agama karena ada ulang tahun tadi Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz jawabannya. Ini ada telepon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Bapak Safwan di NTB terputus. Sambungan telepon dari Nusa Tenggara Barat tadi Bapak Safwan ya. Barakallahu fikum, semua bisa dicoba lagi insya Allah Bapak Safwan ya. Baiklah, kemudian ini pertanyaan berikutnya Ustadz. Dari Tri Saksono Adi di Kalimantan Timur, seorang karyawan BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Apakah seorang yang sudah meninggal tetap harus kita bayarkan zakat fitrahnya? Atau apakah ada gunanya jika kita membayarkan zakat fitrah untuk orang yang sudah wafat? Jazakallah khair. Wafatnya kapan? Tidak disebut Ustaz. Tidak disebut, afwan. Kalau wafatnya setelah
terbenamnya matahari di akhir Ramadan, iya, itu dikeluarkan zakat fitrnya. Terbenam. Kalau sebelumnya di pertengahan Ramadan dia wafat, ini disunnahkan, seperti Utsman menganjurkan zakat fitr dari janin yang masih dalam perut ibunya. Ya, begitu ya Ustaz ya. Tapi kalau wafatnya udah 2 tahun, 3 tahun yang lalu, atau wafatnya 3 bulan sebelum Syawal, tidak ada zakat fitr. Oh, Afan Ustaz, tadi antum sebut janin Ustaz. Usia janin bagaimana, yang sebelum melahirkan di bulan Ramadan atau bagaimana ini yang bisa harus dijadikan zakatnya Ustaz? Pada saat akhir Ramadan tadi, Melahirkan. seorang istrinya hamil. Oh ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memerintahkan untuk dibayarkan zakatnya juga. Oh, Masya Allah. Walaupun begitu Idul Fitri masih belum melahirkan gitu, tetap dibayarkan, ditunaikan zakat fitranya gitu Ustaz? Oh ya, siap. Seperti itu ya. Bagi ibu-ibu pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, bagi yang sedang hamil bisa mengikuti anjuran Ustadz Erwandi yang dinukil dari Utsman bin Affan, seperti itu ya. Barakallahu fikum Ustadz atas ilmu barunya, saya baru dengar. Masya Allah Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Baiklah ini Ustadz, ini pertanyaan dari Bapak Sutomo Ustadz. Bapak Sutomo dari seorang PNS di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi mau tanya, apakah orang tua yang kehidupan sehari-harinya tergantung pada nafkah yang diberikan oleh anaknya, maka juga harus dikeluarkan zakat atas beliau? Terima kasih banyak Ustadz. Barakallahu fikum. Zakat apa? Kalau zakat fitrah iya, zakat mal tidak. Oh iya. Kecuali harta yang terkumpul dari pemberian anaknya sampai nisab dan haul. Oh iya. Begitu ya Ustaz. Ya, zakat fitrah iya bagi ya. Baiklah, alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Mantap. Berikutnya Ustaz dari Setio Handoko di Jawa Tengah, Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Erwandi, saya bekerja di toko mebel yang bekerja sama dengan leasing /perkreditan. Pembeli yang tidak mampu membayar cash maka bisa dialihkan ke kredit atau leasing tersebut. Apakah itu praktek riba ya Ustadz? Apakah saya sebagai karyawan toko termasuk yang dilaknat dalam hadis Rasulullah itu ya Ustadz tentang riba? Dan apakah halal gaji saya selaku karyawan? Mohon penjelasannya Ustadz, saya dalam keadaan bingung. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Yang leasing iya riba. Tapi toko mebel Anda halal. Kalau Anda yang menyuruh pembeli yang kredit melalui leasing, Anda ikut berdosa. Tapi kalau Anda tidak ada hubungannya dengan leasing, Anda di bagian yang lain, bagian produksi, tidak ada hubungan dengan leasing, maka insya Allah tidak ada masalah. Oh begitu, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, Masya Allah. Seperti itu ya Ustaz ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, alhamdulillah dari Abu Fauzan Hilmi di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi, semoga Allah melindungi Ustadz dan seluruh umat muslim. Saya ingin menanyakan terkait penyaluran zakat mal sebagai berikut. Pertama, apakah bisa diberikan kepada saudara kandung yang fakir miskin? Kedua, mengingat saudara tersebut tidak bisa mengelola uang dan belum memiliki rumah, apakah boleh zakat tersebut disalurkan tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk rumah atau barang produktif, dengan harapan kedepannya bisa mandiri? Kalau di tangan Anda tidak boleh. Berarti Anda belum mengeluarkan zakat. Oh. Iya, masih tangan Anda. Iya. Anda belikan barang yang tidak boleh. Zakat Anda uang, Anda belikan barang. Oh. Berarti tidak keluar kewajiban Anda. Lalu bagaimana solusinya? Kalau ada keluarga yang lain, namanya kakak yang tertua, Anda katakan saya berzakat untuk adik ini, ya, tapi kalau saya serahkan semuanya ke dia gunakan untuk hal tidak berguna. Ya. Tolong abang yang paling tua pegang.
dan abang belikanlah setiap bulan kebutuhannya dari uang itu. Oh, begitu. Ya, dikeluarkan dulu ya Ustaz ya. Dikeluarkan dulu ya. Ya, begitu ya Ustaz ya. Mm-mm. Walaupun tidak diberikan kepada langsung si penerima, diberikan oleh orang yang lebih dekatnya, maksudnya gitu ya, yang dituakan di situ ya. Begitu Ustaz? Mm-mm. Oh ya baik. Iya. Agar bijak dalam pengeluarannya Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas tips nasihatnya seperti itu ya, solusinya. Baiklah. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah barakallahu fikum. Masih tetap bersama di live interaktif Ekonomi Islam, terus saksikan. Dan jika ingin bertelepon ke nomor 021 212 3233 dan kami informasikan di sini bagi mereka yang ingin memesan buku kumpulan fatwa Dewan Fatwa bisa dipesan di buku.dewanfatwa.com. Di situ termaktub semua fatwa hasil sidang dari Asatizah Dewan Fatwa, gitu seperti itu ya. Baiklah, berikutnya Ustadz, ini ada pertanyaan lagi. Oh ternyata ada telepon masuk. Coba kita sapa dulu penelponnya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum. Ya, Ibu siapa di mana? Oh, dari hamba Allah Sumatera Barat. Hamba Allah di Sumatera Barat. Silakan Ibu. Ya, ini mau tanya Ustaz. Ibu. Kita tanam modal sama seseorang, katakanlah sama saudara. Lalu kita perjanjiannya bagi hasil. Bagi hasil itu telah diapakan sewaktu berjalannya transaksi. Pembagiannya bagaimana tuh Ustaz? Atau menurut modal atau menurut persen? Pembagiannya adalah labanya Ibu. Umpamanya Ibu setor, umpamanya Setor 25 juta. Sebentar, saya jelaskan. Stornya 100 juta, umpama ya. Ya. Kemudian dia kelola dan dia tidak ada uang. Mengelola. Kita Dia kelola. modal aja. Setelah 1 tahun, alhamdulillah menjadi 200 juta. Nah, Berarti bukan kan begitu kita- perjanjiannya. Perjanjiannya tiap dijual hasil usaha itu diberi per bulan bagi hasil itu. Oh. Bulanan maunya Kalau Ustaz. per bulan, dengar dulu. Kalau per Gimana? bulan, Ibu, kalau Ibu per bulan, diam dulu ya. Ibu diam dulu ya. Dengarkan Ustadz berbicara ya Bu ya. Sabar ya Bu. Silakan Ustadz. kalau di bulan pertama sudah lebih dari 100 juta, ada yang dibagi. Ya. Ya, dari 100 juta menjadi 200 juta di bulan pertama. Mau dibagi, kelebihan 100 jutanya tadi labanya boleh. Berapa pembagiannya sesuai dengan kesepakatan di awal. Mau 50-50 kah? Atau untuk Anda 60, untuk dia 40, terserah kesepakatannya. Paham Ibu? Ternyata di bulan pertama hanya tidak ada keuntungan. Belum kembali 100 jutanya tadi. Karena tentu kan biaya operasional diambil dari situ. Ya, kalau mau dibagi juga silahkan, tapi bukan bagi hasil namanya. Itu namanya bagi uang sendiri. Iya. Jelas Ibu? Bagaimana Ibu? Ya. Cukup jelas? Bisa dapat dipahami belum? Belum. Belum? Ini perhitungannya di awal per bulan dikasih bukan bagi menurut persen. Kalau persen dari jumlah uang yang disetorkan, itu namanya riba. Oh. Haram, Ini tidak boleh Ustaz. Tidak boleh. Yang boleh itu tadi, yaitu labanya dibagi sesuai kesepakatan di awal. Nah, kalau dengan uang aja misalnya dikasih per bulan tuh 50.000 atau 500.000 atau gimana Ustaz? Tidak boleh. Oh tidak boleh. Jadi gimana solusinya Ustaz? Solusinya seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika ada laba, labanya yang dibagi. Kalau tidak ada laba, tidak ada yang dibagi. Kalau rugi, uang Anda berkurang. Iya. Oh.
Enggak nih yang dibagi ini memang labanya, yang dibagi untungnya, yang dikasih 500 per minggu atau per bulan itu. Laba 500.000 per bulan. Ya. Uang Tetap. bukan persen. Itu ya. Ya. Laba, namanya laba, wallahu alam, hampir tidak ada laba yang tetap, Ibu. Ya. Jadi Ya. kalau tetap tidak boleh. Tidak boleh. Oh gitu. Kalau terserah saja gimana menurut keuntungan per bulan tuh boleh. Yang boleh tadi seperti yang saya jelaskan. Uang Ibu serahkan umpamanya 10 juta. Ya. Umpamanya. Setelah 1 bulan 10 juta ini menjadi 15 juta. Oh ya. Yang 5 jutanya mau bagi 2,5 juta untuk dia, 2,5 juta untuk Anda. Boleh. Bulan depan ternyata yang 10 juta dihitung-hitung tinggal lagi 9 juta, ada rugi. Berarti Ya. nggak ada yang mau dibagi. Rugi dibagi-bagi. Tidak ada yang dibagi. Nanti bulan depan pas baru 10 juta juga tidak ada yang dibagi karena baru pulang modal. Oh. Nanti bulan kelima baru nambah lagi menjadi 11 juta, ada 1 juta. 1 juta dibagi 500 buat dia, 500 buat Anda. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz, barakallahu Ibu. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Masya Allah Ustaz, antum bisa paham menyampaikan kepada ibu-ibu tadi. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, tepat ya, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Nah, ini ada penelpon baru lagi, Masya Allah. Oh, terputus teman-teman. Baiklah, kita sambung dari website aja. Dari Eko Hadid Nur Cahyo Ustadz di DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Mau bertanya, pihak rumah sakit memberikan biaya persalinan dengan ketentuan opsi 2. Jika dibayarkan saat persalinan selesai, maka biayanya 15 juta. Terus opsi pertama, itu tadi opsi kedua. Opsi pertama, tapi jika pasien mau melakukan bayar di muka sebanyak 50% pada minggu ke-34 kehamilan, maka akan mendapatkan diskon 1 juta. Apakah opsi 2 masih boleh dilakukan mengingat jual beli jasa utang dengan utang dalam kurung jasa belum didapat dan pembayaran baru 50%. Dan mendapatkan diskon jika dibayar 100% di awal. Dan mendapatkan diskon, apakah skema seperti itu diperbolehkan ya Ustadz? Barakallahu fikum. Boleh, karena ini jasa boleh dijual belikan hutang dengan hutang. Oh, ya. Oh gitu ya, baik. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustadz. Jadi kalau untuk jasa boleh beli utang dengan utang. Baiklah. Ini ada penelpon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari Ibu siapa di mana? Ibu Deli di Sumatera Barat. Ibu Sri di Sumatera Barat. Ibu Deli. Ibu Nuri di Sumatera Barat. Ibu Nuri ya. Baik, silakan Ibu. Ini Ustaz. Saya orang tua saya ada pegang gade sawah gitu Ustaz. Halo? Ya, silakan Ibu. Kami sedang mendengarkan Ibu. Ini masalah pegang gade sawah Ustaz. Dagang sawah ya, terus? Sawah itu mau dikembalikan, tapi ahli warisnya sudah tidak ada lagi Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Satu pun nggak ada ahli warisnya Ibu. Dan lagi dia menggada itu waktu itu umurnya udah 75, dia nggak punya anak, nggak punya siapa-siapa lagi Ustaz. Anak saudaranya nggak ada, keponakannya. Nggak ada, yang ada tuh suku lagi, dia suku pisang kan Ustaz. Sukunya itu yang bisa kalau yang ahli waris itu nggak ada lagi. Memang dia nggak ada punya saudara, nggak punya anak gitu. Saudaranya udah pada meninggal gitu kan. Iya, saudaranya meninggal. Saudara laki-lakinya nggak punya anak laki-laki. Enggak.
dia perempuan tiga-tiganya nggak punya anak gitu tiga-tiganya. Kalau Saudara. tidak ada, diberikanlah untuk kemaslahatan kaum muslimin kepada ulul arhamnya, boleh, tidak ada masalah. Kepada suku-sukunya tadi boleh, insya Allah. Kepada sukunya itu boleh, Ustaz. Boleh. Tapi banyak anggotanya, Ustaz. Nih nanti. Ya, baginya siapa yang mengelola, silahkan dikelola. Nanti keluarkan haknya untuk umpamanya disedekahkan atas nama yang punya. Maksud saya gini, Ustaz, mau dijual tapi nggak dibolehkan gitu untuk diwakafkan atas nama yang meninggal gitu. Tapi nggak dibolehkan sama sukunya gitu, Dijual, Ustaz. dikelola, ambil haknya. Hak pemilik tanah, hasilnya itu hasilnya itu yang diberikan untuk kaum muslimin. Gitu. Jelas? Kalau diwakafkan untuk TPA aja nggak bisa tuh, Ustaz. Tapi katanya tidak bisa tadi. Kalau kata Oli Jorong tuh ditanya, Ustaz, kalau diwakafkan minta persetujuan sama sukunya suku pisang, Ustaz. Boleh katanya. Kalau selain itu nggak bisa katanya. Kalau untuk dijual, untuk diwakafkan cara lain nggak bisa katanya. Cuma bisa untuk diwakafkan gitu. Tapi minta persetujuan dulu sama suku itu pertimbangan Oli Jorongnya, Ustaz. Kalau boleh. Boleh, Ustaz, ya. Ya lah, makasih, Ustaz. Ya, barakallahu fikum, Ustaz. Ya, Ibu Nelly, ya, intinya Ustaz menyarankan boleh dibagikan kepada sukunya, kemudian boleh digunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Baiklah, ini ada penelpon masuk. Coba kita sapa lagi. Masya Allah deras, Ustaz. Masya Allah butuh sama Ustaz semua. Masya Allah. Barakallahu fikum. Coba kita sapa dulu ya pemirsanya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari Bapak siapa di mana? Pak Anton di Bogor. Bapak Anton di Bogor? Ya. Ya, silakan Pak Anton. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tanya, kalau kita meniru suatu produk kayak sapu gitu, tapi kalau merek berbeda, boleh nggak Ustaz ya? Merek berbeda. Ya. Tapi Anda meniru miripnya berapa persen? Miripnya ya hampir sama. Sebenarnya tidak boleh lah, akhi. Izin dulu ke dia lah. Gitu, Pak Anton. Di lingkungan sini rata-rata pada produknya itu bikinnya pada sama semua gitu Pak, pada saling sama bikinnya gitu. Yang merek terkenal tadi, apakah dia punya kekhasan atau tidak? Kalau umpamanya di lingkungan Anda jual kerupuk, semuanya kerupuk, gak ada masalah. Ya kerupuknya kayak gitulah. Ada yang petak, ada yang kekumacan, ada yang macam-macam. Ya itu kerupuk gak ada masalah. Keriting. Tapi kalau dia buat kerupuk jenis baru, umpamanya dia buat kerupuk dari jenis baru lah. Jenis baru berarti belum ada yang tahu kan ya. Ya. Kerupuk dari apa ya dibuatnya ya? Dari apa aja lah. dari daun singkong umpamanya dibuatnya kerupuk dari daun singkong. Iya. Dan dia punya merek dagang. Dan dia merek umpamanya kerupuk kong kata dia, daun singkong. Iya. Kerupuk dakong. Kemudian ini laris manis. Banyak pembelinya, banyak peminatnya. Lalu Anda buat juga kerupuk bukong. Pemilik daun singkong ini tidak boleh. Jelas harus izin ke dia karena ini dia yang menginisiasi, yang menemukannya pertama. Paham? Kalau bikinnya di luar daerah luar Jawa gitu gimana Ustaz? Tetap tidak boleh kalau yang Anda bikin itu sama dengan produknya dia. Harus izin gitu, Ustaz? Ya iyalah, Anda ambil hak orang.
Begitu, Ya, Mas untuk Anton. membuat produk tadi tentu dia membutuhkan biaya dan segala macam. Tinggal Anda minta izin. Kalau dia izinkan, alhamdulillah. Kalau dia katakan bayar ke saya fee, berarti memang ada fee-nya. Kalau tidak Anda bayar, berarti Anda menzalimi dia, memakan hartanya tanpa yang hak. Bagaimana Bapak Anton? Ya, Cukup atau sudah paham? ya syukran atas jawabannya. Afwan. Terima kasih teleponnya Pak Anton. Barakallahu fikum. Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz ya. Insya Allah nih seperti ini. Seperti ini. Mbak Muhammad Jumarna Wijaya Sumantri di Riau, Pekanbaru. Tempatnya Ustadz nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Mengenai zakat emas. Adalah 250 gram emas atau lempengan emas yang disimpan telah jatuh 1 tahun. Telah jatuh tempo 1 tahun. Siapa yang berhak menerima zakat emas? Apakah bisa diserahkan zakatnya kepada ibu kandung? Sementara ibu kandung termasuk yang dinafkahi setiap bulannya. Demikian Ustadz atas pencerahannya. Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum Ustadz. Baik. Ibu kandung, anak kandung, bapak kandung tidak boleh menerima zakat anaknya. Bila Anda berikan kepada mereka, tidak sah sebagai zakat. Tapi sedekahnya sah. Ya, ulang lagi berzakat ke yang lain. Baik. Sedekahnya sah tapi tidak boleh berzakat kepada mereka ya Ustaz ya. Zakat tidak boleh. Sedekahnya sah, hadiahnya sah, tapi tidak terhitung zakat. Oh, ya. Kalau dia serahkan umpamanya 5 gram tadi, Ya, kewajibannya umpamanya 5 gram. ya, Dia serahkan kepada ibunya. ya. 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 Sekarang dia tahu wajib lagi dia keluarkan 5 gram berikan kepada selain ibunya yang bukan bapak dan bukan anaknya. Ya. Suami boleh. Oh, Kalau suami mustahik zakat. oh ya. Kalau suami fakir miskin. Ya, kalau urusannya fakir miskin. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya. Jawabannya. Barakallahu fikum Ustaz, alhamdulillah. Ustaz, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktu yang diluangkan untuk kami semua di sini. Pemirsa dan pendengar radio. Barakallahu, semoga Allah memberikan kesehatan antum dan bisa menghadapi puasa dengan kondisi yang fit ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga pekan depan antum masih berkenan untuk bergabung dan melayani kami atas pertanyaan-pertanyaan. Boleh kami tutup acaranya Ustaz? Baiklah. Alhamdulillah pemirsa, sudah tuntas acara kita sore hari ini. Insya Allah kita dipertemukan kembali Allah di pekan depan di live interaktif ekonomi Islam. Alhamdulillah kita tutup acaranya dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh.